Sebuah kisah tentang mimpi yang selalu jadi nyata. Kemudian seorang wanita takut tidur dikarenakan terjadi mimpi yang menakutkan. Di sebuah desa yang terletak jauh di pedalaman, tersembunyi di antara bukit-bukit yang diselimuti kabut, hiduplah seorang wanita setengah tua bernama Siti Kamsiah. Desa itu jauh dari hiruk-pikuk kota, seakan terisolasi dari dunia luar. Para penduduk desa hidup dalam kesederhanaan, bertani, berternak, atau bekerja sebagai pengrajin. Namun ada satu sosok yang menonjol di desa itu, yaitu Siti Kamsiah. Ia tinggal di rumah besar, megah dan mencolok di ujung desa. Sebuah rumah yang jauh lebih besar dan lebih mewah daripada rumah siapapun di desa itu. Rumah itu dikelilingi oleh pagar tinggi, pohon-pohon besar, dan taman yang rimbun, seakan menciptakan sebuah benteng yang memisahkan Kamsiah dari dunia luar. Siti Kamsiah adalah seorang wanita yang sangat kaya. Namun kekayaannya diperoleh dengan cara yang sangat licik dan kejam. Ia adalah seorang rentenir yang tak pernah ragu meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Para petani yang gagal panen, para janda yang terdesak, atau siapa saja yang ada dalam kesulitan, datang kepadanya untuk meminta bantuan. Namun, bantuan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Jika mereka tidak membayar hutangnya, Siti Kamsiah akan merampas segala yang mereka miliki, mulai dari tanah, rumah, hingga harta benda mereka yang paling berharga. Ia tidak peduli dengan penderitaan orang lain, karena baginya uang adalah segalanya. Namun di balik semua kemewahan dan kekuasaannya, Siti Kamsiah menyimpan sebuah rahasia yang sangat menakutkan. Sejak beberapa bulan terakhir, ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Awalnya ia menganggap mimpi itu hanya bunga tidur belaka. Tetapi semakin lama mimpi-mimpi tersebut mulai terasa semakin nyata dan semakin mengganggu. Setiap kali ia tertidur, ia seakan terjebak dalam sebuah dunia yang sangat gelap dan menyeramkan. Mimpi pertama yang ia alami adalah tentang sekelompok makhluk gaib yang muncul di malam hari. Mereka berwujud bayang-bayangan hitam yang bergerak tanpa suara, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. Setiap kali mereka mendekat, Siti Kamsiah merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, seolah terhimpit oleh udara yang berat. Makhluk-makhluk itu tidak berbicara, namun kehadiran mereka begitu mencekam, seakan mereka tahu segala dosa yang telah ia perbuat. Mimpi itu hanya terjadi sekali, tetapi mimpi-mimpi berikutnya semakin sering dan semakin buruk. Siti Kamsiah bermimpi tentang rumahnya yang terbakar, tentang harta-harta yang ia peroleh dengan cara yang tidak halal, dihancurkan oleh api. Ia bermimpi tentang orang-orang yang ia peras, datang kembali untuk menuntut balas, menghadapinya dengan wajah penuh kemarahan. Ada juga mimpi tentang dirinya sendiri yang jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam, tanpa ada yang bisa menolong. Dalam mimpinya, ia merasakan kengerian yang luar biasa, seolah-olah hidupnya sedang dihancurkan perlahan namun pasti.
Yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa setiap mimpi yang ia alami, entah itu buruk atau baik, selalu menjadi kenyataan. Jika ia bermimpi tentang kebakaran, keesokan harinya rumahnya hampir terbakar. Jika ia bermimpi tentang seseorang yang datang menagih hutang, orang itu benar-benar datang. Setiap mimpi yang ia alami selalu terwujud dalam dunia nyata, dan itu membuatnya semakin takut untuk tidur. Ia mulai menghindari tidur, takut bahwa apa yang ia impikan akan terjadi di kehidupan nyata. Namun, semakin ia berusaha untuk tetap terjaga, semakin tubuhnya merasa lelah dan rapuh. Hari-hari yang dilaluinya semakin panjang dan penuh ketegangan. Siti Kamsiah tidak bisa tidur, dan ia mulai merasakan dampak dari keputusannya untuk tetap terjaga. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat, dan matanya semakin cekung. Ia merasa seperti hidup dalam dunia yang terbalik, di mana kenyataan dan mimpi tidak bisa lagi dibedakan. Ketakutannya semakin meluas, hingga ia tak bisa lagi membedakan antara hal yang nyata dan hal yang hanya dalam pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, ia merasa makhluk-makhluk gaib itu akan muncul lagi, atau mimpi buruk yang mengerikan akan terjadi. Siti Kamsiah semakin lama semakin terisolasi. Orang-orang yang dulu datang untuk meminjam uang padanya mulai menjauh. Mereka mulai merasakan perubahan dalam diri Kamsiah. Ia bukan lagi wanita yang kejam dan berkuasa, tetapi seorang wanita yang terperangkap dalam ketakutannya sendiri. Setiap kali mereka bertemu, mereka melihat ketegangan dan ketakutan di mata Kamsiah. Dan mereka tahu ada sesuatu yang sangat salah. Ketakutan yang terus-menerus membuat Siti Kamsiah semakin tidak waras. Ia menghabiskan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tanpa tidur. Ia mulai merasakan halusinasi, suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, bayangan-bayangan yang bergerak di sudut matanya, dan aroma-aroma yang tidak bisa dijelaskan. Semua itu membuat pikirannya semakin kacau. Kamsiah merasa seperti berada dalam sebuah mimpi buruk yang tak pernah berujung, dan ia tak bisa melarikan diri darinya. Ketika tubuhnya semakin lelah dan penyakit fisiknya mulai menggerogoti, Siti Kamsiah memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia pergi ke tabib, dukun, dan orang-orang yang katanya bisa menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan roh dan makhluk halus. Namun, tidak ada satupun yang bisa membantu. Setiap obat yang ia coba hanya memberikan sedikit kelegaan. Namun, ketakutannya tidak pernah hilang. Bahkan semakin banyak uang yang ia habiskan untuk pengobatan, semakin buruk keadaannya. Seluruh kekayaan yang ia miliki kini habis terkuras untuk pengobatan. Dan Siti Kamsiah yang dulu begitu berkuasa, kini hanya tinggal seorang wanita tua yang terbaring lemah di tempat tidur. Rumah besarnya kini tampak kosong dan suram, sepi tanpa ada orang yang bekerja untuknya. Semua orang yang dulu bekerja untuknya telah pergi, meninggalkan wanita yang kini terperangkap dalam ketakutannya sendiri. Namun, di saat-saat terakhirnya, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika ia telah menghabiskan semua hartanya
dan tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Ia mulai merasa sedikit tenang tanpa uang, tanpa kekuasaan, tanpa ketakutan yang harus menghantui. Siti Kamsiah mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan yang selama ini menguasai hidupnya perlahan-lahan menghilang. Dalam keheningan dan kesendirian, Siti Kamsiah mulai merenungkan hidupnya. Ia menyadari bahwa semua yang telah ia lakukan, memeras orang lain, mengejar kekayaan dengan cara yang licik, akhirnya membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Ia teringat akan mimpi-mimpinya yang selalu menjadi kenyataan, dan menyadari bahwa itu adalah bentuk peringatan bagi dirinya. Mungkin kata hati yang selama ini ia abaikan telah berbicara dalam bentuk mimpi-mimpi itu, memperingatkan bahwa segala tindakannya akan ada akibatnya. Seiring berjalannya waktu, ketakutan Siti Kamsiah mulai menghilang. Mimpi-mimpi yang dulu menghantuinya tidak lagi datang, dan ia bisa tidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia merasa lebih damai, meskipun fisiknya masih rapuh dan tubuhnya lelah. Namun di dalam hatinya, ia merasa sedikit lebih ringan. Siti Kamsiah akhirnya sembuh, tetapi hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tanpa harta, tanpa kekuasaan, dan tanpa mimpi-mimpi yang mengganggu, Siti Kamsiah hanya tinggal di rumah tuanya yang kini tampak sepi dan sunyi. Semua yang ia miliki sekarang hanyalah kenangan akan masa lalu yang penuh dengan dosa dan penyesalan. Ia tidak lagi memikirkan uang, karena ia telah kehilangan semuanya. Namun setidaknya ia bebas dari mimpi-mimpi yang mengerikan dan ketakutan yang selama ini menguasai hidupnya. Siti Kamsiah, wanita yang pernah memeras banyak orang demi kekayaan, kini hanya bisa merenung dalam kesendirian. Ia tidak lagi memiliki apa-apa selain waktu untuk berpikir tentang hidupnya yang telah berlalu. Namun dengan ketenangan yang baru ia temukan, ia akhirnya memahami bahwa terkadang untuk memperoleh kedamaian, seseorang harus kehilangan segala-galanya.